alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi asyhadu an la ilaha illallah muhammadan abduhu wa rasuluhu ala diyallahu. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang indah pada ini. Kita masih bangun dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali dengan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai, Masjid Jami Bekatala, dan dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran walaupun satu halaman. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala, menjadi ibadah yang mabrur, dan kita akan segera sama-sama menambah ilmu kita kembali melalui program masuk, yaitu pengajian Ahad subuh di Masjid Jami PPA Tapa Jalan Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini yang akan menyampaikan materi Bapak Ustadz Haji Asep Rohidin, yang akan mengangkat tema masih lanjutan dari Ahad yang lalu, yaitu upaya mencapai sholat khusyuk bagian yang ke-17. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat DM dimanapun berada, mungkin sudah bisa mendapatkan channel kami. Semoga bisa menyimak dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa untuk dibagikan. Mangga Pak Ustadz dipersilakan. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala fil hadis al-akhar, man kharaja fi talabul ilmi, man kharaja fi baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang memaksakan dirinya untuk hadir di majelis taklim, maka Allah kelak akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka sepanjang perjalanan kepergian dan kepulangannya dia akan ada dalam sholat khusyuk bagian yang ke-17. Sebelum kita mulai ngaji, mohon doa jemaah haji kita KBU Darul Mutakin. Alhamdulillah hari ini insyaallah akan nafar awal. Nafar awal itu adalah meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijjah. Di sana kurang lebih sekira masih pukul 12 malam ya, atau pukul 1 malam, 4 jam perbedaan. Saya sudah sarankan ke Ustaz Yayat supaya nafar awal persiapan berangkatnya pagi-pagi, jangan menunggu duhur, nanti khawatir ketinggalan bis. Kita doakan semoga semuanya bikin kelancaran, diberikan kesehatan, kemudahan, kekompakan, kesabaran, dan bisa melaksanakan semangat ibadah haji sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan meraih pahala ibadah haji yang mabrur.
semua keluarga yang tinggal, berikan ketabahan, kesehatan, dan kita jemaah sekalian yang saya cintai yang belum berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah segera memanggil Bapak Ibu jemaah sekalian, saudara-saudara kalian untuk bisa melangkahkan kaki di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, baik dalam ibadah haji besar maupun ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon doa perjuangan kita untuk terus membebaskan lahan wakaf. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kelancaran, kemudahan kepada kita, hamba-hamba Allah dimanapun berada yang punya rizkinya, semoga didatangkan oleh Allah untuk bisa membebaskan lahan wakaf dan program-program dakwah lainnya, menyelesaikan masjid kita, ya pondok pesantren kita. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami atas nama pengurus yayasan dan juga atas nama pengurus DKM menghaturkan berjuta-juta terima kasih para panitia kurban, ya Pak Mas Darto, Pak Haji Ramito, Pak Haji Tasim, dan semua rekan-rekan staf panitia dan pengurus, ya terutama pengurus lapangan, ibu-ibu juga sampai 100 lebih yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan lancar, kompak, sukses, berkah. Alhamdulillah. 24 sapi sudah disembelih. Sekalipun kita di jeda Jumatan tidak menghalangi, bahkan bisa dibagikan kepada mustahik lebih awal. Sebelum maghrib semua aktivitas telah selesai dan semua hak mudhoi sudah diberikan. Yang terakhir itu Ibu Hajah Mary, alhamdulillah telah saya sampaikan pada beliau, alhamdulillah, dan semua mudhoi mengucapkan berjuta-juta terima kasih pada panitia, mustahik pun demikian. Kita jalin kekompakan aparat daerah setempat, Bapak Ketua RT, Pak Ketua RW, dan juga sampai kelurahan bahkan kecamatan. Semoga semua ini menjadi amal baik, amal soleh bagi kita semua. Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tahun depan insyaallah bismillah kita akan persiapkan lagi untuk kembali menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, insyaallah lebih banyak lagi. Bismillah. Yang saum hari ini haram, wajib buka sampai besok Senin ayam mutasik. Makanya saya awali dengan minum dulu, padahal mah haus. Bismillah. Ini agak beda nih, kopinya enak nih. Di mana ya kopi ya? Baik. Upaya mencapai saat khusyuk bagian ke-17. Kita nggak pakai layar biar fokus ya. Kemarin kita bahas 17 dan 18. Poin 17 tadabbur, gerakan dan doa dalam sholat. Insya Allah nanti secara khusus kita akan tadabburi secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya. Saya sedang menyiapkan buku panduannya. Dimulai takbiratul ihram, doa iftitah, nanti per kalimat terjemah. Saya kira nggak perlu pakai laten ya, nggak usah lah ya. Jadi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Per kata, per kalimat kalau bahasa Arab, bukan kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia. Allahumma di bawahnya ya Allah. Gitu. Ba'id baini, jauhkanlah antaraku. Di bawahnya apa? Kama ba'atta, kama sebagaimana. Ba'atta, engkau telah menjauhkan. Baina, antara. Al-masyriq, timur. Wal maghrib, barat. Di bawahnya ada
Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat. Ya, ada terjemah per kalimat, nanti terjemah keseluruhan, dan itu setiap kalimat. Nanti poin kedua begitu juga. Allahumma, terus nakini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma, ya Allah, nakini, bersihkanlah aku, min khotoyaya, dari kesalahanku, kama, seperti yunaqqas, kau telah membersihkan saubu as-saubu, kain, abyadu, putih, minad danas, dari kotoran. Yang ketiga, Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma, ya Allah, igsilni, sucilah aku, min khotoyaya, dari kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wassalji, dengan salju, wal barodi, dengan embun. Sudah hafal? Sudah bisa? Mal hokene geningannya tuh nya. Ya, ya, alhamdulillah, ngaku jujur ya. Apa-apa. Nanti kita insya Allah kita gitu. Ini kan udah tamat ini tamat, hari ini tamat ini. Ya, di halaman terakhir coba lihat. Ada dalam kotak. Saya kutip dari Perpustakaan Nasional, katalog dalam terbitan KDT, judul aslinya Khusyuk dalam Sholat, karya Sapri Muhammad Nur LC. Ini bisa di-download Pak. Yang ingin lengkap bisa di-download ini, karena ada di dalam KDT, katalog dalam terbitan resmi. Udah tamat nih kitabnya. Nah, nanti tinggal kita ke dalam sampai rukunya, sujudnya, tahiyat. Tahiyat panjang dah, sampai salam, sampai dikirnya. Saya ingin betul-betul kita semua, khususnya jemaah Masjid PPA Taqwa Mutakin dan semua jemaah yang ikut nonton, dipastikan semua kita insya Allah bisa hafal satu doa bacaan, hafal dengan rengkol hurufnya, apa kho, apa ha, shin, apa sin, apa tha, hafal betul. Yang kedua, hafal terjemah per kalimatnya. Terus hafal terjemah per ayatnya. Terus sudah hafal, paham maksudnya. Udah gitu, aplikasikan dalam konteks kehidupan sehari. Ini upaya kita supaya sholat kita khusyuk. Ternyata panjang kan ya, banyak lakonnya. Dan saya bilang tidak akan tamat-tamat Pak. Belajar sholat khusyuk itu nggak akan tamat-tamat. Ya, di ITB itu ada ibu-ibu pengajian yang terpagung pengajian Sabtu itu. Yang ngaji banyak juga yang doktor, yang insinyur, macam-macam. Tentang ini saya tanya ibu-ibu, saya kasih waktu hanya 1 jam untuk memberikan tentang kiat khusyuk dalam sholat. Saya tanya, Bu, udah pernah belajar diklat? Udah Ustaz. Ibu ngacung, saya udah 13 kali. Sertifikatnya saya tempel di dinding, lulus. Satu kali itu ikutnya waktu itu 1 juta rupiah, lumayan juga biaya. Ibu udah 13 kali dapat pelatihan, lulus, dapat sertifikat. Gimana? Sholatnya udah dapat khusyuk? Belum. udah 13 kali nyatakan lulus, tapi khusyuknya belum. Itu sebabnya saya katakan belajar khusyuk itu tidak ada berhenti-hentinya. Sampai kapan? Sampai kita disolatkan. Kalau sudah disolatkan, tong solat deh, ya Mas ya. Pergi aja ke Cipada, tinggal menikmati hasil jerih payah ibadah kita. Kematian itu adalah panen, Pak. Kita saat menanam. Hidup ini adalah saat-saat menanam bagi kita orang yang beriman. Panennya kapan? Sesudah mati. Saya tanya, Bu, kalau orang panen suka apa sedih? Suka mana ketika menanam sama panen?
Iyalah. Susah mana? Susah menanam, susah panen. Susah menanam, kudu macul, ngagaru, nandur macam, juga biaya banyak. Genep bulan baheula mah are teh. Kan bayang berapa? 4 bulan, 3 bulan, tapi susah juga kan. Panen mah ada yang susah, bunga kabeh. Makanya menjelang kematian kita itu harus gembira, bukan sedih. Kenapa? Kita mau panen. Hanya masalahnya aya teu aya panenenana. Tanya sekarang kita, geus melak naon ibu? Bapak udah nanam apa? Aya panen hayang, aya melak ngedul. Ya nggak mungkin lah. Makanya hari ini kita banyaklah bertanam, haji, berjamaah, infak, sodako, itu tanaman kita. Ya. Kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Nomor 19. Tidak menahan buang hajat. Nah ini, tidak menahan buang hajat, kencing, BAB, apalagi BAB mah ketika mau sholat. Kenapa demikian Pak? Saya tanya Pak Ibu, kalau Ibu mau sholat maghrib ke isya biasanya, ya tuh ngaku kan, pas mau isya 10 menit lagi adzan, perut terasa ada ingin yang keluar, kencing misalnya, BAB ditahan. Kenapa? 10 menit di adzan isya kagok taeta rasana. Nanti aja udah sholat bebas mau wudu deui. Ya gitu kan, mau wudu deui langsung bablas. Ya udah isya bawa ke jamban buang hajat langsung pulang, kan nyaman begitu. Betul gitu. Itu godaan syaitan. Jadi ideanya begitu ada perasaan suatu ingin keluar, kan jangan tahu kita sendiri. Ibu tahu kan adat kita masing-masing. Tekaup ingin perasaan kencing tahan menit langsung ke bayan. Nah, jangan sampai begitu. Ditahan pas sholat. Pas sholat Ustaz Ahmad pas baca Ali Imran 190 sampai 95 giat atau An-Naba. Allahu akbar. Imam teh nyahoun saya teh yang kacai. Bukan salah imam, salah ibu. Kunaon atuh nahan sesuatu. Makanya kalau ada perasaan sedikit siapa Jumatan udah mandi dan sebagainya setengah 12 jam 11 lah pos mau berangkat man kena tunggu sekedeng kayak semantai kan apa ke zaman lagi buka lagi semua nyaman Pak. Pas sampai di masjid tujuan mau khutbah nih 5 menit lagi ada yang mau keluar, saya cepat buka mana toiletnya, nyaman ya. Orang wudu hati-hati, berarti tidak lillah wudunya. Wudu itu termasuk ibadah, bukan ibadah lagi, rukun sholat kan, syarat wajib sholat atau syarat sah sholat. La sholata liman wala wudu ala hudu, sah sholat namun terwudu atau wudunya nggak benar. Ketika kita wudu itu ibadahnya pahalanya luar biasa. Bukan kalau Rasul menyatakan ketika kita basuh muka dosa-dosa muka, dosa mata penglihatan itu gugur. Ketika basuh tangan bukan dosa-dosa tangan kanan ini kerayapan kemana wae tah gugur. Dosa kaki ketika kita dibasuh kakinya gugur. Apalagi pas berdoa, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Putihat abwabu jannah as-samaniyah, pintu-pintu surga yang 8 dibuka oleh Allah dan diperkenankan kau masuk, kau pilih mau masuk di pintu mana saja. Tate wudu, makanya harus suka wudu. Jangan malas wudu, horea mangkewe wuduna jangan. Ya, sahabat Nabi Bilal bin Rabah beliau bahkan wudunya bukan 5 kali,
berkali-kali batal wudu, entah mau sholat, entah mau dagang di pasar di mana, batal wudu. Dan sholat acain, udah wudu sholat 2 rakaat. Itu yang menjadi jawaban ketika Rasul bertanya, ya hai Bilal, amal apakah yang kau sangat cintai dalam Islam? Ya Rasul, aku selalu punya wudu dan langsung sholat 2 rakaat. Kenapa ya Rasul? Suara terompahmu terdengar dekat di telingaku di surga. Tuh, hamba Allah ini yang menyebabkan beliau akan masuk surga bersama Nabi. Masuk surga bersama Nabi, Masya Allah. Tak kebayang Pak hebatnya, karena beliau selalu punya wudu. Nah, kita minimal tiap mau sholat, kalau ada suatu perasaan jangan ditahan, buang, cepat wudu. Jelas ya? Baik. Di halaman 2 ada hadisnya tuh. Nih, hadis surah Muslim, la sholata bihadrati to'am. Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Wala huwa yudafi'uhu al-ahbasani. Ya, begitu pula tidak ada sholat bagi orang yang menahan ahbasani 2 hal, ya, yakni apa itu? Kencing atau buang air besar. Hadis Sahih Muslim. Jelas ya? Kalau pakai dalil udah lebih paten lagi. 20. Upaya mencapai suatu khusyuk, poin 20 adalah tartil dan tahsin. Apa Bu? Tartil dan tahsin. Ternyata belajar bacaan Al-Quran itu penting. Tartil itu merujuk pada Quran surah Al-Muzammil, warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu artinya ya memenuhi hukum-hukum bacanya, panjang pendeknya, madnya, ya, ikhfa idqomnya, sifat-sifat hurufnya, mukhorijul hurufnya itu dipelajari. Ya, saya belajar lama Mas Santen tentang itu, tapi qadarullah tidak bisa Pak, tidak bisa, karena kita Allah vokal saya seperti ini, tidak bisa jernih jelas seperti para ustaz kita. Alhamdulillah santen kita bagus sekali ya, untuk bisa bicara vokal jelas itu saya berusaha dengan sekuat tenaga itu ya, kadang susah itu artikulasi itu ya. Baik, nah ada berapa dalil? Pertama, halaman 4 saya tulis, Nabi SAW bersabda, hadis surah Ahmad wa Nasai, jayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian ya. Jadi kalau Bapak Ibu bagus suaranya, tapi jangan cuma suara yang bagus, tapi tartilnya itu tartil baru tahsin. Jadi benar dulu bacaannya, mukhrijulubnya, baru silakan belajar qiraahnya. Ya Pak, kalaupun nggak bisa qiraah macam saya, yang penting tartil. Panjang pendeknya, mukhrijulubnya betul-betul diusahakan harus pas. Usai maghrib sama Pak Haji Tasim di Nabawi waktu itu, kita coba ikut gabung yuk. Maaf, sebelum maghrib, ayo yuk. Nggak salah beliau disuruh membaca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq ayat 5 kali Pak. Dibenarkan. Dan syekh yang menguji, syekh yang sudah sangat sepuh, artinya senior. Kayak gini Pak, kalau anak TK yang nguji itu anak remaja di satu tiang itu, tiang sana remaja yang ngajar anak TK ini diuji lagi oleh pemuda, anak pemuda semua seusia ya, nanti diuji lagi oleh orang dewasa. Kalau tunggu dewasa diuji oleh syekh, aki-aki sabar jenggotan membodas kita, dengan ilmunya jauh. Tafadhol haz fi aina anda fi Indonesia, tafadhol baca naon seperti saya ingat ya, Al-Ikhlas qul huwallah 5 kali lulus. Terus An-Nas apalah giliran saya, tafadhol ustaz, maaf haz
Ya, dapalin Ustaz, dapalin. Tafadhol apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. 3 kali candu sulus, Pak. Masyaallah. Kali. Nah, itu Pak, kalau betul-betul ingin menguji kemampuan kita, sumping ke Madinah. Mau kapan yuk. Kayak ngabring dites Al-Fatihahna oleh saya di sana. Nanti bulan Oktober ya. Ngurang insya Allah kita akan menguji Al-Fatihah kita, ibu sama ibu juga. Ini sih, masya Allah. Bis, ingat itu. Lihat saya lihat. Bis, masya Allah. Ternyata tidak mudah ya. Kan banyak orang Arab punten yang tidak bisa baca Al-Quran. Kan orang Arab Ustaz, iya orang Arab, tapi tidak bisa baca Al-Quran. Buktinya masih ada yang Iqra juga itu, yang udah tua itu. Karena bahasa Al-Quran dan bahasa Arab itu beda banget Pak. Masya Allah. Makanya jangan berhenti untuk belajar Al-Quran ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya, masih halaman 3 ya. Hasinul Qur'ana bi aswatikum, baguskanlah Al-Qur'an dengan suara kalian. Fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana husna, karena suara yang bagus menambah keindahan Al-Qur'an. Ini dalil Pak ya. Kemudian hanya hati-hati ketika ada hamba-hamba Allah, Bapak Ibu Pak Santri yang bagus bacaan Quran, hati-hati, setan akan datang menggoda Anda. Merasa paling hebat, paling bagus, dia baca Quran dengan suara melengking tinggi dan sebagainya ya, namun di hatinya ada semacam perasaan, siapa dulu aku atuh. Hati-hati, setan tuh masya Allah tidak pernah berhenti menggoda manusia yang beriman itu. Digoda itu. Apalagi kalau sudah dapat tepukan, sweet. Dulu tuh di kawasan Tasikmalaya sana, saya nggak sebut nama tempatnya ya, tempat saya ngaji dulu. Yang namanya Al-Quran itu bukan dipelajari. Ada 5 sikap muslim pada Al-Quran. Masih ingat? 1, mengimaninya. 2, mengilmuinya. 3, mengamalkannya. 4, mendakwahkannya. 5, membelanya. Ini masing-masing ada kajian nih. Ini Pak Ustadz Khotib mau menyampaikan, bagus nih. Masih ada dalilnya. Di sana enggak, hanya dijadikan sebagai seni baca. Ya seperti orang tua yang ngaben manuk titiran. Mau titiran apa Mas bahasa? Kutut. Imah cekluk lagi kegenep yuk. Ada yang 10, wah imah hebat. Kepok sweet. Allahu Akbar. Itu warisan Belanda Pak. Zaman itu kogonya umat Islam tidak dilarang membaca Al-Quran, bahkan didorong, dikasih bingkisan yang udah hatam bagus Pak, dikasih sertifikat. Saya dapat biskuit dari Walanda, karena udah tamat, udah bagus, gawe macul atau ke kota, tidak usah belajar lagi Al-Quran. Memang sengaja di stop. Umat Islam itu boleh kenal dengan Al-Quran, tapi nggak lebih, hanya dijadikan sebagai seni. Yang lebih parah dijadikan sebagai azimat, tadang fatwa walana ya. Kalaupun nggak bisa baca Al-Quran, nggak apa-apa, yang penting hormati Al-Quran sebagai kitab suci. Caranya tiap malam Jumat dibungkus ku kain bodas, dipakai minyak wangi, dicium, disuun, simpan di luar lemari. Ini para sepuh pernah ngalaman gitu. Nanti malam Jumat ambil Quran gitu, pakai minyak wangi lagi, dicium, simpan lagi. Itu penghormatan kita pada kitab suci yang agung, yang Al-Quranul Karim, dibungkus dengan bahasa-bahasa manis. Naudzubillah. Makanya banyak umat Islam di negeri ini ya yang tidak paham isi Al-Quran. Mana faktanya? Tahun 99 AMM di Yogyakarta itu mereka penelitian. Ini sejarah keluarnya metode Iqra. Diteliti hanya dulu zaman
ditemukan angka kurang lebih 90% termasuk BHA, buta huruf Al-Quran, itu 10%. Masuk ke perguruan tinggi, apalagi setengahnya menyatakan tidak bisa baca Quran, setengahnya bisa baca Al-Quran. Yang mengatakan bisa baca Quran dipanggil lagi, kelompokkan lagi, dites lagi. Ternyata dari yang mengatakan bisa baca Quran, yang benar-benar bisa baca dengan tartil hanya 10%. Dari situ diadakan gerakan BHA, pemberantasan buta huruf Al-Quran. Kula Iqra, alhamdulillah. Asad Umam almarhum, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Luar biasa jasa beliau di Indonesia ini, ya begitu. Nah, hati-hati, kalaupun kita bisa lancar bagus, jangan sampai ada perasaan sombong, apalagi minta bayaran. Nah, itu emang proyek, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Lihat halaman 4. Dikutip satu hadis, inna ahsanan nas qira'atan allazi iza qara'aita annahu yashallah. Sesungguhnya sebaik-baik bacaan manusia adalah jika ia membaca Al-Quran, engkau melihat pembacanya benar-benar takut kepada Allah. Jadi mestinya ketika baca Al-Quran itu ada perasaan min khasyatillah. Coba lihat Al-Anfal surah 8 ayat 2. Ya, Al-Anfal surah 8 ayat 2. Kau usahkan mic nak? Innal ladzina. Mangga. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat itu mestinya ketika kita baca Al-Quran, baik itu di luar sholat apalagi di dalam sholat. Kalau ingin khusyuk sholatnya penuhi itu dua hal. Innamal mu'minuna allazi iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, benar-benar beriman itu adalah ketika dibacakan Al-Quran, apalagi dia membacanya sendiri, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Ya, para sahabat melihat kalau Rasulullah SAW membaca Al-Quran yang berkenaan azab, menangis. Abu Bakar Siddiq apalagi dicontoh oleh beliau. Ketika Rasul sakit keras waktu itu menjelang wafatnya, para Rasul menyuruh ayahandanya supaya jadi imam, sekaligus kan mertuanya. Aisyah ini berkata, jangan ayahku. Ini ada dua tafsiran. Yang pertama, beliau tidak ingin ayahnya dianggap sebagai suatu orang yang istimewa, tawadunya para sahabat. Yang kedua, Aisyah mengatakan, karena ayahku itu kalau membaca Al-Quran lebih keras tangisannya ketimbang bacaannya. Masya Allah. Kenapa? Dihayati, gemetarlah hati. Apalagi kalau yang dibaca itu ada ayat-ayat tentang azab. Coba nanti kalau ke Mekah, ya, perhatikan bacaan imam. Maka kalau kita ngerti artinya, itu bisa ikut menghayati. Ya, kalau membaca ayat-ayat tentang azab itu, mereka tuh banyak yang menangis. Kenapa matinya? Syekh siapa saya lagi namanya, beliau wafat ketika membaca Al-Fajr gitu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli menangis jadi-jadinya. Itu terkenang oleh beliau, lupa lagi saya itu, dan wafat. Ya, nah, apalagi wa iza tuliyat alaihim ayatuhu jadatuhum imana. Ketika diperlihatkan, ini ada dua mana, ketika dibacakan oleh orang lain dia mendengar, atau ketika di ayat-ayat kauniyah terbentang luas, bertambah-tambahlah keimanannya. Ya, Al-Quran yang kita bahas tadi, makanya kenapa diterjemahkan itu, supaya kita paham. Coba saya tanya ibu-ibu yang tadi yang dibaca ibu-ibu nih, tentang apa itu?
Tehnya. Tentang pernikahan lebih menukik lagi. Itu umum, betul, sahih tentang pernikahan. Lebih detail lagi tentang apa? Bagi suami tentang harus memberi mahar, mas kawin. Kemudian suami boleh, laki-laki boleh halal menikah kepada hamba sahaya. Ya, ketika nafsunya nggak bisa menahan seksualogis daripada zina, hamba sayamu halal. Duh, iya, hamba saya itu bukan dipersepsi orang itu boleh digauli begitu aja, bukan, ditikah dulu, Pak. Dimerdekakan, ditikah. Jangan ada persepsi, akan banyak yang punya hamba saya sampai puluhan ratusan tuh enak aja sih, gak memangnya. Enggak, dimerdekakan, ditikah, dan harus diberikan mahar yang layak, kata Allah. Ya. Nah kayak gitu, Pak. Demikian pula ayat-ayat Quran yang kita baca pun harus seperti itu. Jadi ini memang untuk bisa suatu situ ilmunya tidak hanya belajar sholat aja, dari pelajaran Al-Quran, belajar hadis dan sebagainya, keilmuan, keimanan dan sebagainya, nanti akan terkumulatif di hati kita, di otak kita, hingga itu menjadi keimanan yang istiqomah, dan itulah sebetulnya keimanan itulah yang akan menjadikan kita suatu lebih khusyuk. Ya, baik, cukup Mas. Alhamdulillah. Silakan. Kita dialog. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber tadi pagi hari ini. Alhamdulillah sudah tamat di bagian sholat tentunya. Barangkali ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, kami berikan kesempatan ini untuk Bapak Ibu yang hadir terlebih dahulu. Sebelum kesempatan ini kita berikan untuk sahabat DM yang tentunya menyimak dari rumahnya masing-masing. Mangga Bapak Ibu. Enggak, siapa? Udah ada dari bapak-bapaknya? Mangga. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ada dua hal ketika Ibnu Atamiyah mengatakan wa kasiri minal musad bisina bil kibi. Dua hal yang sering dilakukan oleh manusia di muka bumi ini adalah yaitu sifat kesombongan, dan keduanya ahli ibadah pasti diuji dengan sifat rasa syirik atau riya. Dan bagi saya kadang-kadang gitu ya Ustaz, apakah boleh mengenai pembaca Al-Quran, bahasa menemukan ayat dalam Quran Surat Al-Mujamir, mata yasor wakrau mata yasor min Al-Quran, dan bacalah Quran sesuai yang kamu sukai gitu. Itu korelasi ayat itu adalah apakah boleh tidak menyalahi sunnah Rasul ketika rasa membaca Al-Quran itu dengan surah-surah yang panjang. Saya dilihat kayak tadi membaca surah Ali Imran mengenai tentang masalah kematian, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dan selanjutnya. Terus tadi yang pertama ketika membaca surah At-Tahrim ayat surat ke-66 ayat 6 itu menggambarkan bahwa gambaran orang-orang yang ketika Allah menyeru itu dijauhkan dari api neraka, dari sifat keluarganya gitu ya. Itu menggambarkan bahwa betapa ingin khusus sholat itu adalah ketika kita menghayati ayat itu. Apakah itu menyalahi aturan sunnah Rasulullah? Enggak saat itu. Baik, alhamdulillah. Ini yang bertanya. Yang kedua. Di muka bumi ini yang sering dilakukan oleh manusia, terutama ahli ibadah, pasti diuji dengan sifat rasa kesyirikan atau riya. Itu tidak bisa dipungkiri. Ibnu Atamiyah mengatakan apa betul itu Ustaz? Itu kadang saya lebih mengimam itu rasa jumawa itu ada gitu, rasa riya itu. Bagaimana itu Ustaz itu? Insyaallah. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini yang bertanya imam kita ini, imam masjid ini. Luar biasa ini. Ya. Satu, pertanyaan tentang keilmuan, tapi dalamnya tersirat juga kekhawatiran. Beliau menjadi imam takut ada semacam ria'an nas. Ya, ria'an nas. An-Nisa 142. Bagus. Dan ini introspeksi untuk kita semua.
Secara keilmuan Rasulullah menyatakan bahwa usai baca Al-Fatihah itu sumakro matayas saromaka minal Quran. Baca. Apa saja yang kau mudah, bagaimana yang kau hafal dari Al-Quran. Jadi tidak dibatasi, boleh. Ya. Beliau sendiri di surat tahajud ketika munfarid Al-Baqarah tambah Ali Imran tambah An-Nisa dulu 176, Ali Imran 200 ayat. Masya Allah. Namun ketika berjamaah Rasul pun mengingatkan lagi bahwa falyukhaffif, ringankanlah sholatmu. Karena di belakang itu ya ada anak kecil, wasyogi, wal kabir, wal marid, wadzal hajat. Ada orang yang sepuh, ada yang sakit mungkin di situ, juga ada yang punya keperluan. Ya, ukuran ringannya ini ya tentu saja beda ukuran ringan pada masa sahabat dengan ringan zaman ayeuna. Di kebun kopi beda, di Garut, Sukabumi beda. Sedangkan di daerah mana saya tidak lupa lagi ada yang tarawih itu sampai 1 juz. Itu udah umum ya. Ini sampai 10 juz, Pak. Masya Allah. Karena ikutnya adalah santri-santri semua, pemuda-pemuda. Dan tahfidz semua di masa mungkin ya, luar biasa. Silakan Ustaz lanjutkan. Bagus ini idenya supaya bisa dipahami isi maknanya. Kalau bisa jangan dulu ganti-ganti dulu. Misalnya Al Imran bisa tentang tanda-tanda ciri-ciri orang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wa uiddatil muttaqin alladzina yunfiquna fisyarri wad-dharra dan seterusnya. Ya. Dan kalau bisa ada waktu itu jelaskan kepada jamaah. Mungkin nanti setelah terjemah tadi Ustaz bahas itu yang suka dibaca dalam surat itu, jelaskan artinya ke jamaah. Ya, ketika imam baca surat itu jemaah udah siap. Oh, ini bicara tentang ciri-ciri orang bertakwa. Betul kan? Nah, jadi makmum itu tidak akan mengedumel karena dia udah kenal, sering mendengar dan dijelaskan maknanya. Bahkan suka banget nanti. Masih itu akan menambah kekhusyuan. Atau tentang taubatan nasuha, masya Allah, nah tuh nuhun ya, luar biasa, roti lepet gehu nuhun semangat ya. Tentang taubatan nasuha tadi at-tahrim ya, yang ini dari ayat ke-6, India ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha. Nanti jemaah selain udah sering mendengar familiar juga paham isinya lebih mantap. Dan kembali kepada nomor 4 tadi, halaman 4, bahwa ya in ahsanan nasi qira'atan allazi idza qara'a itu idza qara'a ra'aita annahu yahshallaha. Sesungguhnya sebaik-baik bacaan manusia adalah jika ia membaca Al-Quran, engkau melihat pembacanya benar-benar takut kepada Allah. Dia akan takut kepada Allah kalau apa yang dibaca dia paham. Ya. Bukan hanya tahfidz, maaf kalau santri mungkin masih tahapan menghafal, karena hafal ya kan santri. Emang bertahap nanti santri kita kan ada yang sudah berapa juz? 5, Obi udah 5 juz 4, Obi udah 4 juz ini. Luar biasa dalam tahapan menghafal, tapi nanti selanjutkan memahami. Yang orang sekolot malah terkada 4 juznya, tapi biasa di ausku imam minimal. Maka kenapa saya baca idza jaa ra'aitan ladi dengan harapan semua pasti hafal. Nah, artinya insya Allah lah mengikuti. Nah, kalau kita punya apa yang kita baca hafal, insya Allah khusyuk. Ya, insya Allah khusyuk. Baik Ustaz, terima kasih. Tentang ria'an nas ini memang sangat privasi. Yang tahu apakah ibadah kita lillahi atau linnasi itu hanya siapa? Diri sendiri dengan
Allah, jauh-jauh dengan Allah. Ngacu nggak boleh begini Pak, harus satu, diri sendiri sama Allah. Ketika ada perasaan itu istighfar, mohon ampun, dan kita berusaha dan sangat istighfar, hilangkan keangkuhan, hilangkan keegoan, hilangkan kesombongan. Itu lihainya setan itu di situ Pak. Kita berhasil dakwah, kita berhasil bangun itu ini dan sebagainya. Datang setan digoda. Oh, kamu nih hebat, nggak kayak orang lain. Oh iya tuh, udah lengit, hilang semua pahala itu. Makanya banyak istighfar, banyak tawadu. Ya. Nah, tentang tawadu ini ada pelajaran yang hebat Pak. Rasulullah memanggil Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib, sini. Ya, Umar bin Khattab yang terkenal itu, dan Ali bin Abi Thalib waktu itu. Cari orang ini, tandanya ada bekas ini di tangannya, kulitnya begini-begini. Sampaikan salam dariku dan mintakan dia untuk memohon istighfar kepada Allah atas dosa kesalahan kalian. Bayangkan Pak, kan di benak saya aja ketika baca di situ, betapa hebat orang itu. Siapa sih orang itu? Sampai setingkat Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, Ali bin Thalib disuruh oleh Nabi untuk mendatangi dia, ya, bersama Abu Bakar As-Siddiq, senior banget. Dicari, Abu Bakar As-Siddiq meninggal, tinggal Umar bin Khattab. Baru ke tahun ke-10 ketika beliau menjadi khalifah, kan beliau 10 tahun. Dicari-cari orang Yaman dulu, cari-cari, ketemulah. Ada yang tahu siapa? Uwais Al-Qarni, pemuda fakir miskin, bakti kepada ibundanya. Udah ketemu, engkau Kak Uwais Al-Qarni? Iya. Ada apa khalifah? Aku kaget. Dapat pesan dari Nabi dulu ketika beliau hidup, ya, bahwa salam dari beliau dijawab. Kemudian beliau memerintahkan supaya engkau mintakan istighfar kepada Allah untukku. Beliau istighfar. Pesan, jangan kasih tahu yang lain saya ada di sini. Ada di Mekah, Madinah. Ali ikut, udah kau berdua aja yang tahu saya ada di sini. Ya karena khalifah mungkin, karena Rasul memerintah, berarti keberkahannya hebat. Orang-orang datang ke sana. Ternyata orang ini sudah tidak ada. Ketemu ada kabar sudah meninggal. Orang yang sangat tawadu. Bisa kayak begitu. Ketika berbuat kebaikan, jangan sampai ada orang lain tahu. Dan sebaliknya, nih aku lihat nih, selfie, jangan. Ya, biarlah Allah yang Maha tahu. Ya kalau pelaporan ke jamaah, ya pengurus kurban itu harus tiap sapi dipoto, lu bergaya sapi eta, kalau dipoto di film Gododi, sapi ke-1, sapi ke-2, saking ridhonya ikhlasnya sapi, makanya insyaallah itu sebagai pelaporan kepada mudohi jamaah, jadi mereka tahu nama yang disebut, sapinya ada. Hanya pas penyembelihan kan tidak boleh difilmkan, ya, itu akan didelete nanti oleh Facebook atau YouTube. Tapi kalau secara pribadi kita boleh. Saya kira cukup ya. Cekapun segitulah. Ustaz ada Mas, silakan Mas. Dari alhamdulillah di pagi hari ini sangat banyak sekali yang bisa bergabung di. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada satu pertanyaan dari Bu Sahidah Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mana Mas? Tidak ada alamatnya Ustaz. Ya, Ustaz, punten badhe tumaros di luar tema upami sabumi sareng jalminu tersa salat liwartosan atos eta janten dosa ente kanggo abdi Ustaz. Ya, satu rumah dengan orang yang belum sholat, ujian bagi ibu.
mungkin anak kita, cucu, minantu, mitoha, saudara-saudara dan sebagainya. Tapi tetap bagi kita laksanakan tugas perintah di Allah Azza wa Jalla. Toha surah 20 ayat 132 itu. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan olehmu keluargamu supaya mereka mendirikan sholat, khususnya yang 5 waktu sehari semalam. Perintah wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau ketika mengerjakannya. Artinya Allah Maha tahu betapa sulitnya memerintahkan anak keluarga untuk sholat. Hese Pak, Allahu Akbar. Jangan dianggap mudah Pak. Kenapa? Ini faktornya faktor hidayah Pak. Bapak jangan bilang begini, namanya budak ustaz itu sholat, budak kiai itu ke masjid, budak nabi ge aya untuk itu. Ini faktor hidayah. Putra Nabi Nuh alaihissalam Kan'an diabadikan dalam Al-Quran, bahkan putra Nabi Adam Qabil ta. Ya kita nggak bisa menyalahkan orang tuanya. Kalau temu gitu kabatu ceramah keluarganya belum, nggak bisa ngomong begitu. Sepanjang kita terus berikhtiar, wa'mur ahlaka bis-sholah, terus dakwah kepada anak keluarga. Haji Bapak ya, ibarat sepuh sekalian, kan ini momen libur nih, kumpul. Bapak sampaikan ayat itu. Tidak usah ditafsirkan panjang-panjang, baca aja surat tadi. Tuhnya gitu yang ngaji mah. Toha ayat 132. Sampaikan sampai tamat. Tambah dengan al-ma'un, ancamannya, fawailul lil musallin, neraka wala bagi orang yang salat, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum, yakni yang lalai dan ingin dipuji. Tambah Al-Mudassir 42-43. Masalah kakum fi sakor, kenapa kalian berada di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab kami dulu di dunia tidak pernah sholat. Sampaikan dan penuh keikhlasan, rasa cinta, rasa sayang pada anak dan keluarga, bukan amak dari kentah ayat nata baca segitu Pak. Sampaikan dengan kasih sayang dan lembut dan anak. Bapak ingin menyampaikan surat cinta dari Allah, kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Bapak ingin sampaikan pada kalian, Allah yang telah menciptakan Bapak, menciptakan kalian, berpesan dalam Al-Quranul Karim. Dalam ayat sini tolong dengarkan 3 ayat itu sampaikan. Sudah juga, belum juga, wastabir 'alaiha, sabar. Setiap momen, situasi, kondisi, ajak sholat. Ya, mudah-mudahan. Terus tambahi dengan doa, ya, dosisnya tambah dengan doa. Rabbi habli minas, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Setiap sholat, setiap sujud, ya. Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih ini kepada semuanya, Bu Haja Poni Yulina di Bekasi, Ibu Nia Kuniati, kemudian ada lagi Lina Marlina Ujang Cahya Gunung Rahayu, Rini Murtri Rini, terima kasih. Rohaitin Suhari, Kang Haji Oded di mana itu? Cirata hadir sambil ngopai. Waduh. Ibu Nani Suryani di Dago, Umi Pazri, Alham Subang, Masya Allah, Cipetir Soreang, Ibu Tati, Ibu Nina, dan semuanya ya, terima kasih, alhamdulillah. Terus ikuti dan share Mas ya, tiap hari Ahad ngaji kita pukul 5 sampai 1 jam ke depan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kesan kekhilafan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bisa muqimus sholah, mendirikan sholat bersama anak dan keluarga.
Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ahad depan saya hadir di Safari dakwah di Masjid Raudhatul Irfan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di jalur Sukabumi. Berangkat dari Bandung sekitar pukul 7, ngaji habis zuhur sampai 14.30 juga live on air. Yang ingin kali-kali main ke Sukabumi boleh bareng-bareng nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Masuk. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, Bapak Ibu dan juga sahabat yang dimanapun berada, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita akan berjumpa lagi di ahad yang akan datang. Selamat beraktivitas, selamat menikmati sarapan paginya. Kita akhiri alhamdulillah amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.